Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua, dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi satu atau dua dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi,
Ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Kemang hebat dahsyat luar biasa. Puji nama Tuhan. Walaupun masih di rumah, tetap semangat bersama Tuhan Yesus. Undang hadiratnya, lawatannya, tetap hadir di rumah-rumah. Anak-anaknya yang berseru kepada Tuhan. Dia datang, memenuhi setiap kita. Roh-Nya yang kudus penuhi setiap kita. Biar pagi, siang, sore dan malam hari ini, Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Mari sama-sama hormati hadirat Tuhan. Bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Rasakan sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Hari ini satukan hati. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pada hari ini Tuhan. Kau telah mengukuhkan kami semua di sini Tuhan. Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pada minggu kedua hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di ibadah online ini Tuhan. Tuhan, kami ingin bersatu hati Tuhan dan berdoa untuk negara kami Tuhan, negara Indonesia ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sekarang Indonesia menjadi lebih baik ya Tuhan. Amin. Pandemi COVID ini mulai berkurang ya Tuhan. Itu juga berkat karena-Mu Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Presiden kami ya Tuhan, Pak Jokowi. Beserta wakil-wakil jajarannya ya Tuhan. Katilah Tuhan, agar menjadi Indonesia lebih baik ya Tuhan. Amin. Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh Indonesia takut akan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Pak Niko beserta wakil-wakilnya ya Tuhan. Engkau lindungi ya Tuhan. Engkau sertai Tuhan. Engkau beri berkat mereka melimpah-limpah ya Tuhan. Amin. Engkau berkati segala pelayanannya ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan kesehatannya Pak Niko ya Tuhan. Berkati visi misinya Tuhan agar Pentakosta ketiga terjadi ya Tuhan di Indonesia. Dan Tuhan kan juga berdoa untuk Pak Tim ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau limpahkan seluruh berkat-Mu padanya ya Tuhan. Berkati juga untuk
segala wakil-wakil ya Tuhan, pelayanannya ya Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami berdoa untuk Pak Sigit ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau beri dia kesehatan yang melimpah ya Tuhan. Engkau berikan dia kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan. Engkau ubahkan dia menjadi yang lebih baik ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk Jemaat GBI Kemang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberikan mereka kesehatan, Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan untuk yang sakit ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah talenta ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak menjadi kuat dan menjadi hebat ya Tuhan. Engkau tambahkan pengetahuan-pengetahuan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri. Kita mau baca Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih terus bangkit berdiri, kita mau sama-sama sukacita. Kita masuki musim yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Musim baru telah tiba. Ayo bersuka cita.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Haleluya. Urabaya Shikya. Siapkan hati kita menerima janji-janji Tuhan melalui firman yang ditaburkan hari ini digenapi dalam hidup kita. Urabaya Shikya barabala. Shikya barabala barabala. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk, yes Lord, kami menyembah-Mu. Sembah Kau Allah yang hidup. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami nampak, kami nampak hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak
Shalom, Besen Yosua Hamasia. Senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa ada bersama dengan Anda semua di rumah-rumah untuk memuji, menyembah Tuhan dan di kebaktian online Gereja Allah Baik yang digembalakan oleh guru saya, dosen saya, Pastor Samuel Hosea dan juga Ibu Yunike. Terima kasih buat kepercayaan saya diberikan kesempatan pagi hari ini atau sepanjang hari ini untuk sharing kebenaran firman Tuhan di Gereja Allah Baik Indonesia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nama saya Benny Kristianto. Saya melayani di kota Philadelphia di United States of America. Oleh kemurahan Tuhan saya sudah 20 tahun tinggal dan melayani di United States. Saya dulu muridnya Pak Samuel, saya sekolah di STT di Surabaya dan oleh kemurahan Tuhan mempercayakan untuk melayani di luar negeri, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, sukacita buat saya. It is really honor for me. Satu kehormatan untuk boleh sharing pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pembacaan atau ayat yang kita akan baca untuk mendasari firman Tuhan hari ini dari kitab 2 Samuel, pasal 23 ayat 20 sampai 22. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah dipulihkan untuk memulihkan. Sekali lagi, dipulihkan untuk memulihkan. Kitab 2 Samuel pasal 23 ini berbicara tentang pahlawan-pahlawan Daud. Sebelum Daud mengakhiri masa hidupnya, dia menyebutkan nama-nama orang yang sangat berjasa di dalam pelayanannya, di dalam proses kehidupannya. Dari seorang panglima, dari seorang jenderal, menjadi seorang raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang menarik yang Daud sebutkan di pasal ini, yaitu Benaya bin Yoyada. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Kenapa Daud menyebutkan Benaya bin Yoyada ini menjadi pahlawannya? Kenapa Benaya begitu luar biasa, saudara-saudara? Ya, yang menarik kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Benaya menjadi sangat luar biasa dan termasuk dalam pahlawan-pahlawan Daud? Saya catat yang pertama begini. Benaya bin Yoyada itu membunuh 2 raksasa dari Moab. Yang berikutnya juga dia membunuh 1 orang besar, saya kira juga raksasa dari Mesir. Jadi Benaya berprestasi luar biasa, dia membunuh 3 raksasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Benaya disebut pahlawan Daud. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau Benaya bisa membunuh 3 raksasa ini, Benaya belajar dari siapa? Benaya belajar dari siapa skill atau cara atau keberanian untuk membunuh raksasa itu? Saya percaya Bapak Ibu Saudara Anda menjawab jawaban yang benar dari Daud. Bapak Ibu Saudara, waktu saya belajar kebenaran firman Tuhan, Daud suatu saat dikejar-kejar oleh Saul. Dia harus pergi, dia harus melarikan diri. Dan apa yang terjadi? Daud akhirnya pergi ke Gua Abdullam. Dia mengasingkan diri di Gua Abdullam. Di Gua Abdullam inilah Daud bertemu dengan 500 orang yang dikejar-kejar utang, yang bermasalah, yang punya masalah yang begitu rumit, yang pelik mungkin. Mereka harus melarikan diri dan lari di Gua Abdullam. Oleh karena kemurahan Tuhan, Daud bertemu dengan mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, Daud bisa mengubah hidup mereka. Mereka bukan hanya berubah hidupnya, tetapi mereka menjadi pahlawan, menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa. Puji Tuhan, di dalam Tuhan pasti ada masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Walaupun mereka mungkin perampok, walaupun mungkin mereka orang-orang yang dikejar-kejar utang, tidak punya pengharapan, tetapi ada satu pribadi yang Tuhan utus pergi ke Gua Abdullam. Tentunya Daud, orang yang diurapi, dipakai Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ada satu transformasi, ada satu pemulihan yang luar biasa terjadi atas hidupnya orang-orang yang bermasalah, yang terpepet itu. Dan akhirnya
mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Benaya bin Yehoyada. Saya sangat percaya Benaya bin Yehoyada bertemu dengan Daud di Gua Abdullah. Mungkin tengah malam Daud sharing, belajar bersama dengan Benaya, saling menguatkan, saling mendoakan. Mungkin Benaya bin Yehoyada memang ada di Alkitab. Ini mungkin ya saudara-saudara, saya coba ya saudara-saudara, mentafsirkan gitu ya. Apa yang terjadi? Mungkin Benaya bercerita bersama dengan Daud dan Benaya mengajukan satu pertanyaan. Daud, tolong dong diceritakan gimana ceritanya kesaksian engkau membunuh Goliat. Semua orang tahu kesaksian besar itu. Semua orang bercerita, orang Israel cerita yang luar biasa. Seorang anak kecil yang mungkin hanya membawa slingshot, ketapel, atau orang Semarang bilang itu pelenting, saudara-saudara, bisa membunuh Goliat. Nah, Benaya bertanya dan Daud mulai menjawab. Daud mulai menceritakan bagaimana Tuhan membuat mujizat di dalam hidupnya. Tentunya Benaya sangat diberkati dengan kesaksian Daud. Saudara, Benaya ingat mungkin dalam hidupnya, wow, suatu saat kalau aku menghadapi masalah, aku harus seperti Daud. Nah saudara-saudara, suatu saat Benaya masuk medan peperangan. Dan hari itu bukan hanya dia mendengar cerita Daud, hari itu dia harus berhadapan dengan raksasa. Saya sangat percaya kenapa Benaya berhasil mengalahkan raksasa itu. Tentunya oleh karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, tentunya dia belajar sesuatu yang berharga dari mentornya Daud. Bapak Ibu Saudara, berikutnya kenapa Benaya dipakai Tuhan dengan luar biasa dan disebutkan menjadi pahlawan Daud. Yang kedua yang saya catat, Benaya membunuh singa, Bapak Ibu Saudara. Saya bertanya lagi, kira-kira Benaya membunuh singa belajar dari siapa? You are right, saudara benar jawabannya. Belajar dari David, dari Daud. Daud adalah seorang gembala kambing domba. Gembala kambing domba yang mungkin kambing dombanya nggak banyak. Dia harus menghadapi singa dan beruang. Dan dengan keberanian yang Tuhan berikan dengan pengurapan, dia bisa mengalahkan singa itu. Saya sangat percaya bahwa Benaya belajar mengalahkan singa. Dari siapa? Dari mentornya, Daud. Bapak Ibu Saudara, prestasi yang ketiga yang Benaya bin Yehoyada dicatat di kitab ini, apa yang dia lakukan? Dia juga pernah masuk ke gua atau lubang singa. Bapak Ibu Saudara, saya tanya sekali lagi, kira-kira Benaya bin Yehoyada masuk ke gua singa, dia belajar dari mana? Saya sangat percaya dia juga belajar dari Daud, karena Daud juga berani masuk ke gua Abdullah. Bukankah Gua Abdullah adalah tempat yang ngeri? Bukankah Gua Abdullah adalah tempat yang di mana banyak perampok, orang-orang yang mungkin kepepet bermasalah. Tetapi dengan keberanian yang Tuhan berikan, Daud masuk ke sana. Benaya bin Yehoyada masuk ke gua singa dan mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara, kalau Daud harus dikejar-kejar oleh Saul dan dia harus masuk ke gua Abdullah, saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya Daud. Penginjil namanya Morris Lewis berkata begini, Our God is God with destiny. Our God is God with a purpose. Nothing happened in our life happened by accident. It always got purpose behind everything that happened in our life. Semua yang terjadi dalam hidup kita selalu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau Daud diizinkan masuk ke gua Abdullah, kalau dia diizinkan mengalami yang namanya masalah pergumulan yang berat, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya. Dia diplanningkan Tuhan. Rencana Tuhan adalah dia bertemu dengan Benaya bin Yehoyada. Sehingga Daud bisa bersaksi kepada Benaya. Sehingga Daud bisa men-sharingkan pengalaman hidupnya. Sehingga kesaksiannya mengencourage Benaya. Sehingga hidupnya menjadi kesaksian yang luar biasa bagi muridnya Benaya. Sehingga Benaya menjadi pahlawan yang luar biasa. Hampir sama mungkin hebatnya seperti Daud. Sekali lagi, proses kehidupan yang dialami oleh Daud itu menghasilkan
perkara yang luar biasa. At least yang pertama, saya catat, masalah dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya Daud, itu untuk menguatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sekali lagi, masalah dan pergumulan yang diizinkan itu untuk menguatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mungkin murid-muridnya, mungkin saudara-saudaranya, mungkin orang-orang yang dia muridkan, mungkin juga pengikut-pengikutnya. Yang jelas, kesaksiannya sungguh menjadi berkat. At least kepada pahlawan-pahlawan Daud, 30 orang itu, mereka menjadi luar biasa. Karena mereka mendengar dan melihat kesaksian Raja Daud. Bapak Ibu Saudara, masa pandemik bukanlah masa yang enak. Semua orang struggle. Kami pun di Amerika harus mengalami yang namanya lockdown. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang dipanggil Tuhan. Masa-masa yang sulit. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melewati hari-hari yang berat, hari-hari yang sulit, pergumulan dalam hidup ini, mungkin kita bertanya, Tuhan apa rencanamu? Izinkan saya share pagi ini, bahwa ternyata Tuhan mau kita ini dipulihkan untuk memulihkan. Waktu kita menghadapi masalah, dan kita menang dari masalah itu, ternyata Tuhan mengajarin kita, supaya kita memiliki maaf, mungkin bahasanya agak ekstrim seperti bahasa dunia karat itu. Kita memiliki jurus-jurus rohani karena otot-otot rohani kita sedang dibentuk, sehingga apa? Kehidupan kita bisa menguatkan orang lain. Kehidupan kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Kehidupan kita bisa mengencourage orang lain. Ternyata bukan kita saja yang perlu kesaksian, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, saudara-saudara, tetapi orang-orang di sekeliling kita itu membutuhkan bukti, membutuhkan kesaksian, sehingga iman mereka dikuatkan dan mereka menjadi jenderal-jenderal atau orang-orang yang luar biasa. Benayah bin Yojada adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan mengizinkan masalah dan pergumulan yang dia dihadapi oleh Daud menjadi berkat bagi orang yang dia layani. Anda hamba Tuhan, Anda mungkin kepala satu pelayanan, ketua satu pelayanan, maaf. Hari ini Tuhan mengizinkan Anda mengasihi pergumulan, atau Anda gembala hamba Tuhan. Pergumulan yang saudara hadapi bukan hanya untuk saudara mengalami mujizat, tetapi banyak orang yang akan diberkati oleh kesaksian hidupmu. Oleh sebab itu jangan menyerah. Oleh sebab itu terus berjuang. Oleh sebab itu terus setia. Tuhan tidak pernah berubah. Pergumulan masalah yang kita hadapi, saya percaya Tuhan akan menjadikan itu kesaksian yang luar biasa. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan diberkati, termasuk orang-orang yang Anda layani. Izinkan saya bersaksi. Sekitar 23-24 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Asal saya dari kota Jember, Jawa Timur. Saya berangkat dari desa. Ada satu desa yang kecil, saudara, namanya Desa Wonorjo, Kecamatan Kencong, Jember. Saya dari desa berangkat ke Surabaya, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu saya nekat untuk menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Dan saya masih ingat uang yang saya miliki cuma 40.000, bukan dolar, rupiah. Tapi saya berangkat ke Surabaya, saya nekat untuk sekolah Alkitab. Dan puji Tuhan bisa masuk sekolah Alkitab di tempat Pastor Samuel Hussein dan Ibu Yunike melayani hari itu. Kami dimentor, kami dididik. Satu hal yang saya percaya dan saya sering perkatakan, Pastor Samuel berkata, Kitov Adonai Kile Olam Gasto. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yeremia 29 ayat 11 merupakan ayat hafalan kita. Setiap hari kita perkatakan bahwa masa depan kita di dalam Tuhan bukan masa depan yang buruk, bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tapi penuh dengan harapan. Kami mulai mengimani, saudara-saudara. Dan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami melihat ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan waktu kita terus setia melayani, terus setia ya ada di ladang Tuhan, dan terus setia mengikuti panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bulan yang lalu oleh kemurahan Tuhan, saya 2 kali diizinkan untuk sharing di STT Petamburan, saudara. Karena ini zamannya pandemik, saya ngajar online di sana. Jujur saya senang, saudara, bisa mengajar di sana.
Karena apa? Bukan karena saya transfer ilmu, tetapi kami juga punya kesempatan untuk saling berbagi. Saya share sama mereka, 23, 24 tahun yang lalu, saya masuk sekolah kita begitu susah zamannya itu, saudara. Kita sering puasa, bukan karena rohani, puasanya terpaksa. Makan sehari cuma sekali. Pernah saudara, ya kalau mulai ya akhir bulan gitu kita makannya Indomie, saudara. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke, Indomie seleraku, saudara. Indomie itu kalau hari pertama enak, hari kedua lumayan enak. Tapi saudara kalau hari yang ke-7 rasanya sudah nggak enak. Saya pernah ngalami itu. Teman saya suatu saat karena saking rohaninya, doa puasa, nggak punya uang, pingsan saudara. Saya bayar, gotong ke rumah sakit yang ada di Sukolilo. Wah, dokternya ngomong, oh ini stres. Saya dalam hati ngomong, Bu ini Bu dokter ini nggak stres, nggak makan 3-4 hari, makanya dia pingsan. Begitu susah. Bahkan kita punya job saudara. Akan kita di sekolah kita nggak hanya makan Indomie, kita makannya babi kecap. Saya mengaminkan, iya makannya babi kecap. Babinya lari, tinggal kecapnya toh. Begitu susah. Tetapi saudara kita terus perkatakan Kitov Adonai, Gile Olam Kasto. Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan itu baik. Nggak pernah gagal untuk panggil kita. Kalau kita setia, kita taat. Kita terus mengikuti rencana, planning, kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Pasti Tuhan punya rencana yang indah. Dan oleh kemurahan Tuhan, setelah saya lulus dari STT di Surabaya, saya bisa dapat scholarship untuk sekolah di Amerika. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya sedang melanjutkan sekolah saya untuk ambil PhD. Dan saya juga dapat scholarship. Dan boleh mengembalakan di kota Philadelphia. Dan hari ini kami diberikan gedung yang begitu bagus oleh kemurahan Tuhan. Oh, jemaat kami bisa membeli gedung bekasnya restoran Italia yang sangat besar bagi kami. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kalau saya dikasih kesempatan untuk sharing kepada teman-teman di STT Petamburan. Seperti mungkin Daud sharing kepada Benaya. You can do it. God is faithful. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, don't give up. Jangan menyerah. Tuhan setia. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Asalkan kita terus percaya, beriman kepadanya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jawaban Tuhan berikan, mujizat Tuhan sediakan, perkara yang ajaib selalu Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Oleh sebab itu, jangan give up. Sebab sekali lagi, masalah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu untuk memberkati orang-orang di sekelilingmu, untuk memberkati orang-orang yang kau layani, untuk memberkati murid-murid saudara, sehingga saudara bukan hanya menjadi orang yang dipakai Tuhan, tetapi engkau menghasilkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang luar biasa bersama dengan saudara seperti Daud. Yang kedua, kenapa Tuhan terkadang mengizinkan Daud dan Benaya bin Yoyada ada masuk di Gua Adullam? Bapak Ibu Saudara, kita perlu Gua Adullam. Proses kehidupan. Kita perlu yang namanya perjumpaan dengan encounter with God. Kita perlu yang namanya pengalaman-pengalaman rohani. Kalau hari ini sepertinya Anda masuk dalam Gua Adullam, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau Anda hari ini merasakan seperti jalanmu, kehidupanmu, masuk di Gua Adullam itu bicara kegagalan, Gua Adullam itu bicara proses, Gua Adullam itu bicara madesu mungkin masa depan, Gua Adullam itu bicara yang nggak enak pokoknya. Kalau Tuhan mengizinkan saudara masuk ke Gua Adullam, sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir, jangan menyerah. Masih ada hari depan yang penuh dengan harapan. Kitov Adonai. Gile Olam Kasto. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, ternyata Gua Adullam itu yang mencetak jenderal-jenderal yang luar biasa. Hasil dari Gua Adullam menampilkan, memunculkan
30 pahlawan-pahlawan Daud yang luar biasa. Daud bertemu mereka bukan di istana. Dua-duanya, Daud dan orang-orang yang mengikuti dia. Dua-duanya diproses. Dua-duanya ditempa di Gua Adulam. Dua-duanya bertemu dengan Tuhan. Diproses oleh Tuhan. Di mana? Di Gua Adulam. Sehingga mereka akhirnya menjadi jenderal-jenderal yang luar biasa. Anda mau jadi jenderal? Izinkan Gua Adulam terjadi atas hidup. Anda mau keluar sebagai emas, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Izinkan proses kehidupan itu terjadi atas hidup saudara. Do not run away from the process. Hari ini mungkin saya khotbah, saya sharingin. Ada beberapa di antara saudara merasakan ada proses yang luar biasa terjadi atas hidupmu. Let me talk to you. Do not run away. Jangan lari dari prosesnya Tuhan. Jangan lari dari panggilannya Tuhan. Jangan lari dari tracknya Tuhan. Sebab waktu kita setia, in the end of the tunnel, saudara, di akhir dari perjalanan kita ada mahkota kehidupan, perkara yang dahsyat yang Tuhan sedang sediakan bagi hidup kita. Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang melatih iman kita. Tuhan sedang melatih ketahanan rohani kita. Gua Adulam diizinkan Tuhan terjadi sehingga hidup kita akan penuh dengan kesaksian dan iman kita dikuatkan untuk menjadi pribadi yang lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat di sekolah Alkitab dulu kita ada pelajaran namanya homiletik dan hermeneutik. Homiletik adalah bagaimana cara berkhotbah dan hermeneutik bagaimana cara untuk menafsirkan Alkitab. Kita udah belajar, saudara-saudara. Nah, satu hal yang saya tunggu-tunggu, kapan saya diundang khotbah? Jujur, saudara, Pak Samuel Ustaz, Pastor Samuel Ustaz adalah salah satu pengkhotbah favorit saya. Beliau kalau berkhotbah pakai bahasa Ibrani yang panjang, powerful, anointed. I love it, saya suka. Nah, saudara, saya lihat pendeta-pendeta yang luar biasa tuh. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kapan saya diundang khotbah? Udah belajar hermeneutik, udah belajar homiletik. Kapan diundang khotbah? Siapa yang undang khotbah? Saudara-saudara, ada guru yang luar biasa dulu di STT juga mengajar homiletik. Dia bilang, yang penting semangat. Wah, saudara, saya belajar khotbah. Kadang di mimbar, di satu gereja yang sepi tengah malam, saya belajar khotbah. Saya belajar khotbah di hadapan kursi-kursi, saya teriak-teriak seperti orang gendeng, orang gila. But I prepare myself. Saya belajar, mempersiapkan diri. Saya masih ingat kalau nggak salah semester 5. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya dapat undangan khotbah. Nggak ada sukacita yang luar biasa dari murid sekolah Alkitab itu. Ya saudara, kalau diundang khotbah, wah senang sekali. Saya dapat telepon hari itu untuk diundang khotbah KKR di Surabaya Barat. Di SMA 13, saya masih ingat itu. Di daerah Wiyung, saya naik bemo. Dari Bratang, Joyoboyo, naik lagi bemo. Transfer 3 kali. Saya pakai pakaian saya yang paling bagus. Saya pilih dasi yang paling keren, baju yang paling keren. Saya muter-muter di depan dinding. I want to make sure that I'm looking good. Saya pastikan saya kelihatan baik, saudara. Begitu sampai tempat KKR, saya shock dan kaget. Ternyata yang datang KKR cuma 3 orang. Saya langsung tanya sama panitianya, loh kok mek telu? Kok cuma 3? Dia ngomong gini, Kak, sorry, KKR-nya di-delay. Nggak dapat izin dari kepala sekolahnya. Jadi ini ketuanya, ini WL-nya, dan ini salah satu asyirnya, jadi 3 orang. Saudara-saudara, saya sedih, saya shock. Tapi waktu saya dalam keadaan seperti itu, saya ingat Bapak Ibu Saudara, profesor saya atau guru saya di sekolah Alkitab di Surabaya berkata begini, kalau engkau khotbah di hadapan 3 orang, harus tetap semangat seperti khotbah di hadapan 3.000 orang. Tetapi kalau khotbah di hadapan 3.000 orang harus tetap rendah hati seperti khotbah di hadapan 3 orang. Saya ingat pengajarnya, wah saya khotbah semangat saudara-saudara. Saya khotbah luar biasa. Saya teriak sekencang-kencangnya semangat. Beda-beda tipis, saya nggak tahu itu ngamuk, marah atau semangat saudara.
Bapak Ibu Saudara, setelah khotbah, saya pulang naik bemo lemes. Dan dapat persembahan kasih lagi. Itu cerita yang luar biasa. Saya sampai di asrama STT Betani, teman-teman udah di depan menyambut berkata, pendeta besar, baru pulang KKR. Gimana KKR? Saya ngomong, sukses, berhasil. Saya altar call semua jemaat maju ke depan. Memang semua maju ke depan, saudara. Teman saya di belakang tanya, Benny, emangnya berapa orang yang datang? Saya langsung jawab dengan semangat. 303 manusia, yang lain malaikatnya Tuhan. EGP emangnya gua pikirin, kata orang Jakarta. Saudara, itulah pengalaman. Ternyata saya diajar untuk setia melayani Tuhan. Berapapun harganya, apapun keadaannya, kita harus setia dan semangat terus melayani Tuhan. 2001 saya sampai Amerika. Inggris saya terbata-bata, saudara. Sampai di Chicago Airport, saya hilang 5 jam. Karena lagi snow tebel. Pesawat saya di cancel, dipindah ke tempat yang lain. Tapi akhirnya saya masuk Iowa. 3-4 bulan pertama pusing, saudara, gak bisa denger. Gak bisa ngerti, gak mudeng apa katanya profesor. Di sana juga ada pelajaran namanya homiletik. Bagaimana berkhotbah. Tapi sekarang khotbahnya nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara. Saya bingung, saudara. Gimana nih? Tengah malam saya masuk ke gereja di sekolah Alkitab itu. Saya khotbah kencang-kencang, saudara-saudara. Nggak lagi pakai bahasa Indonesia, saya khotbah bahasa Inggris. Saya khotbah kencang-kencang. Semangatnya boleh, saya record sendiri. Saya dengerin sendiri. Memang semangatnya boleh. Tetapi Inggrisnya pasti logat Jawa. Jawa ini saya kental, saudara-saudara. Jadi saya senyum-senyum sendiri, saya guyu-guyu sendiri. Dan saya bilang, Tuhan tolong ini gimana? Nah, satu saat profesor saya ngomong begini, Benny, don't worry. In the anointing of God in your life, don't worry, your English will be okay. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu, selama ini kalau saya dikasih kesempatan untuk khotbah, oleh kemurahan Tuhan saya boleh khotbah di gereja-gereja di Amerika. Saya boleh menjadi pengurus di akademi, satunya di university, saya boleh ngajar. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi awal dari pelayanan itu dimulai dari yang biasa. Dimulai dari yang sederhana. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan angkat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ternyata kenapa Tuhan izinkan pergumulan itu? Ternyata untuk memberikan warisan kehidupan kepada anak cucu kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kata-kata Daud yang terakhir sebelum dia meninggal dunia. Tentunya kata-kata yang terakhir itu sangat penting, sangat berharga bagi anak cucu atau orang-orang yang tinggalkan. Dan Bapak Ibu Saudara, ini pesan Daud yang luar biasa kepada mereka. Dan saya percaya kesaksian ini, kesaksian hidupnya Daud dan kesaksian hidupnya Benaya, menjadi berkat buat orang-orang yang tinggalkannya. Izinkan saya menutup dengan kitab Kejadian pasal 26 ayat 24 dan 25. Dikatakan bahwa Ishak, anak Abraham, mempersembahkan korban, mempersembahkan dan mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan. Dan setelah itu dia melihat perkara-perkara ajaib terjadi atas hidupnya. Kenapa Ishak melakukan itu? Dari mana dia belajar itu? Saya percaya dia belajar dari papanya, Abraham, mendirikan mezbah. Pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, ternyata saudara-saudara, kita bisa memberikan warisan rohani kepada anak cucu kita. Kita bisa mewariskan kesaksian hidup kita, sehingga anak-anak cucu kita akan dikuatkan, sehingga mereka nanti akan bercerita. Papa dulu adalah orang yang cinta Tuhan. Mama dulu adalah orang yang suka berdoa dan setia melayani Tuhan. Lihat anak-anaknya sekarang, mereka diberkati. Saya melayani di kota Philadelphia, Bapak Ibu Saudara. Di sini ada 5.000 orang Indonesia. 70% dari Surabaya, area-area Surabaya. Bahkan ada guyonan. Kalau orang Jakarta pindah ke Philadelphia, bukan Inggrisnya yang lancar, tapi Jawanya yang tambah lancar. Di sini ada kampung Surabaya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang Indonesia
yang pertama masuk ke kota ini, mereka susah. Mereka kerja di pabrik pagi, siang, malam. Gajinya sangat-sangat minim. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan setelah 10 tahun, kami melihat sekarang komunitas kami mulai luar biasa. Banyak yang sudah punya rumah, punya restoran, anak-anaknya jadi dokter, jadi lawyer, jadi US Army. Orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara. Dan saya selalu encourage kepada jemaat kami yang kami layani. Biarlah kita mewariskan warisan iman kepada anak-anak kita. Kita boleh bercerita kepada mereka bahwa dulu papa mama sampai kota Philadelphia susah. Papa mama sampai kota Philadelphia penuh dengan pergumulan. Tetapi karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, akhirnya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kesaksian dari hidup saudara akan menjadi berkat buat anak cucu kita. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan saya boleh melayani. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat. Tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. God bless you. Amin. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita, terima dengan iman. Kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.